Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir kembali di sesi lanjutan berkenaan dengan workshop AI dalam bidang akademik, yaitu untuk penulisan karya ilmiah. Masih bersama Pak Wahyono PhD. Ini nanti akan dilanjutkan oleh beliau, melanjutkan materi yang tadi, sekaligus nanti tetap konsepnya seperti yang sudah berjalan di sebelum istirahat. Jadi nanti ada penyampaian materi, praktik, terus tanya jawab. Nanti kita sampai sekitar pukul 3, nanti setelah itu baru penutup gitu. Kepada beliau, Bapak Wahyono PhD, saya persilahkan untuk dapat dilanjutkan, Bapak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Selamat pagi, masih fokus berarti ya. Ini seleksi alam ini, Pak. Yang masih bertahan, ada yang izin mungkin. Bapak Ibu sudah makan siang semua, Ji? Sudah. Biasa kalau makan siang itu ngantuk ya, Pak. Jadi mohon ini mungkin maksimal sampai jam 3, kalau bisa lebih awal mungkin lebih bagus gitu ya. Oke, nanti tinggal interaksinya atau diskusinya nanti disampaikan saja. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas berkenannya untuk tetap mengikuti untuk sesi yang kedua gitu. Memang sesi yang kedua setelah Jumatan itu tantangannya lebih banyak ya Pak ya. Apalagi yang biasanya kalau kuliah nggak ada kuliah di hari Jumat, biasa lebih milih pulang seperti itu. Oke, jadi kita akan lanjutkan, tapi sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, izinkan saya untuk summary Bapak Ibu untuk yang sesi pagi tadi terkait dengan ringkasan tools yang mungkin ini bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika nanti akan melakukan yang namanya literatur review gitu ya. Jadi mengingatkan kembali, tadi pagi kita sudah mencoba untuk menggunakan 3 jenis tools. Sebenarnya tools untuk AI dalam rangka membantu penulisan ilmiah itu tidak hanya ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengeksplor secara mandiri, itu akan ada banyak sekali tools yang bisa digunakan gitu ya. Cuma masalahnya adalah kita kan tidak mungkin mencoba semua tools gitu ya. Jadi kita mencoba tools yang mungkin gratis gitu ya. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar gitu ya. Atau mungkin kalaupun berbayar juga tidak terlalu mahal gitu ya. Karena kalau berbayar tapi membantu seharusnya tidak masalah gitu ya. Nah ini adalah tools, 4 tools ringkasan ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang pertama itu ChatGPT. ChatGPT ini bisa dibilang bapaknya tools AI ya. Gitu. Jadi memang setelah ada ChatGPT bermunculan banyak aplikasi. Ada yang namanya Zero GPT, ada Cloud GPT, kemudian ada Slide GPT dan sebagainya. Yang semuanya memang mengikuti perkembangan dari ChatGPT gitu ya. Oleh sebab itu, cuma ada salah satu permasalahan dari ChatGPT yang mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ChatGPT terkadang ketika kita ingin mendapatkan informasi yang sifatnya fakta atau mungkin yang sifatnya statistik, ini perlu benar-benar divalidasi. Karena pada banyak kasus, banyak informasi halusinasi yang dihasilkan oleh ChatGPT gitu ya. Sehingga kemudian untuk keperluan literatur review, ChatGPT ini digunakan untuk menentukan topik saja gitu ya. Menentukan topik yang mungkin ini jadi lebih tidak masalah gitu.
ChatGPT karena menentukan topik itu kan lebih mudah untuk validasinya gitu ya. Kemudian bisa juga untuk ini sebenarnya analisis data ini lebih kepada bagaimana kita menggunakan ChatGPT itu untuk menganalisis sebuah gambar Bapak Ibu. Jadi bukan bisa juga kita berikan sebuah tabel nanti juga dianalisis. Nah kemudian yang itu juga bisa translasi ya translasi. Jadi lebih sebatas di arah sini topiknya kemudian translasinya dan sebagainya. Nah ketika kita sudah mendapatkan topik yang akan kita angkat sebagai penelitian atau mungkin sebagai tulisan ilmiah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan connected paper. Ya, connected paper ini lebih mudah dibandingkan Bapak Ibu harus mencari manual di Google Scholar, di Semantic Scholar atau mungkin di Google Search Engine ya. Kenapa? Karena connected paper ini sifatnya dia mencoba untuk memberikan visualisasi graf hubungan antar paper yang terkait dengan topik yang kita tulis. Tadi kita sudah mencoba nih Bapak Ibu, bagaimana ketika kita mengusulkan sebuah topik, kemudian connected graph itu akan memunculkan semua paper yang terkait dengan topik itu dan hubungan antar papernya gitu. Bahkan kita bisa tahu bulatan-bulatan kecil, bulatan besar, warna gelap, warna terang itu ada maknanya. Tadi kalau bulatan gelap itu, kalau bulatan besar maknanya apa Bapak Ibu? Kalau di dalam connected graph, connected paper, kalau bulatan besar itu maknanya apa Bapak Ibu? Di dalam paper itu terhubung dengan banyak paper lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya dia memiliki hubungan keterkaitan dengan paper-paper lainnya gitu. Tetapi kalau bulatannya kecil berarti kan keterhubungannya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah kemudian ada juga warna gelap sama warna terang gitu. Warna gelap itu artinya apa Bapak Ibu? Warna gelap itu artinya adalah paper baru gitu ya. Paper yang terbit di tahun 2025, 2024, 2023 terbaru. Tetapi kalau warnanya terang berarti itulah paper-paper yang lama, yang sudah lama gitu. Sehingga dengan adanya visualisasi connected graph tadi yang sudah kita coba, Bapak Ibu jadi lebih mudah untuk memilih paper mana yang akan saya gunakan untuk literatur review gitu ya. Itu lebih otomatis kan memilih paper itu tetap harus ada kita sebagai manusia yang memilih gitu. Berbeda dengan ChatGPT itu memilihkan tapi kita yang untuk yang connected paper kita pilih gitu. Setelah kita pilih kemudian terserah mau pilih 5 paper, 6 paper, 10 paper, kemudian selanjutnya paper itu kita masukkan ke dalam Elicit. Itu Elicit itu semacam kayak library paper-paper yang kita miliki gitu ya. Baru kemudian nanti Elicit akan mencoba membandingkan komparasi table, ya, tabel perbandingan dan juga melakukan paper summarization. Nah nanti hasil summarization itu kita bisa extend dengan bantuan ChatGPT. Jadi ChatGPT ini digunakan tidak untuk mensummarize tetapi untuk apa? Untuk melakukan extension atau mungkin mengedit konten supaya jadi lebih banyak. Nah itu adalah Elicit. Tapi sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya ChatGPT itu membaca paper gitu? Bisa Bapak Ibu, tetapi masalahnya adalah ChatGPT itu biasanya terbatas hanya upload 1 atau 2 file saja gitu. Ketika kita sudah mengupload lebih banyak file gitu ya, 3, 4, 5 untuk dibantu analisis, biasanya mereka akan kesulitan gitu. Makanya kemudian keuntungan pakai Elicit ini adalah kita bisa mengupload banyak file sekaligus, file paper yang diminta untuk dirangkum dan dibandingkan gitu. Nah tentunya penggunaan Elicit.com ini juga perlu pertimbangan yang namanya human in the loop. Artinya kita perlu menjadi bagian dari proses yang membantu dalam validasi. Untuk memastikan hasil rangkuman, hasil komparasi itu valid. Gitu. Dibandingkan kita harus membaca sendiri, gitu ya, kemudian kita rangkum sendiri, kenapa kita rangkum Elicit, tetapi pada akhirnya kitalah yang akan memvalidasi. Apakah yang dirangkum Elicit itu benar atau tidak dengan yang ada di paper itu. Nah baru kemudian yang terakhir adalah Zotero. Zotero atau Mendeley atau EndNote ini dibantu untuk digunakan untuk manajemen referensi dan citasi yang bisa secara otomatis. Itu jadi Bapak Ibu, nanti kalau untuk tools lainnya Bapak Ibu bisa nanti mencoba gitu ya. Mencoba terkait dengan bagaimana tools AI lainnya digunakan untuk literatur review.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi masih ada dua subtopik ya yang akan kita bahas. Izin Bapak, tadi ada yang bertanya di kolom Zoom, silahkan bisa bertanya terlebih dahulu jika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di Zoom ingin bertanya kepada Pak Wahyono, dipersilahkan. Boleh bertanya? Boleh, Oh, boleh. silahkan. Nggih, monggo Bapak. Ya. Apa namanya? Kan tadi kan ngomongin soal eh, artificial intelligence itu jadi co-partner dan seterusnya. Nah, di poin yang ketiga itu kan kalau bisa jangan sampai di poin yang ketiga. Kita di level yang kedua aja. Betul, Pak? Gitu. Betul, ini sebentar saya tunjukkan gitu Pak ya. Iya. Nah, nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Nah, kemudian kan di tantangan itu kan ada problem etika ya, Pak ya. Nah, kan tadi kan diskusi perihal etika itu pegangan apa yang perlu kita kaji sehingga antara dosen dan mahasiswa ataupun dengan pihak lain itu ada ada pedomannya gitu loh Pak. Soalnya kan kalau misalnya subjektif kan akhirnya nanti orang bebas mengartikan persoalan etika ini dalam ya menurut saya itu nggak apa-apa, menurut dia nggak boleh dan seterusnya. Nah kira-kira apakah sudah ada payung hukumnya dan seterusnya gitu Pak. Soalnya kan kalau misalnya diasumsikan boleh kan nanti sampai sejauh mana peran dosen dan sampai sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam hubungannya untuk nanti menangkap materi dan seterusnya. Terima kasih Pak. oh iya, baik, terima kasih Pak Ardian ya gitu. Nggih, benar Bapak. Jadi memang dari 3 level ini kaitannya dengan penulisan ilmiah, Ji. Dari 3 level yang saya tuliskan di sini, sebaiknya memang penulisan penggunaan AI untuk penulisan ilmiah itu hanya sebatas sampai level kedua saja gitu. Yaitu AI berperan sebagai co-writer. Artinya desain penelitian, eksperimen, kemudian menghasilkan eksperimen dan hasil lainnya gitu ya, itu dilakukan oleh kita sebagai peneliti. Nah, nanti ketika nanti akan mulai penulisan atau mungkin akan melakukan laporan, nah baru bisa menggunakan bantuan AI gitu. Sedangkan untuk yang ketiga ini adalah kita menggunakan AI bukan sekedar hanya dari sisi konten, tapi juga dari sisi actionnya gitu ya. Kayak mendesain metodologi dan sebagainya, ini yang mungkin kita hindari gitu ya, atau mungkin kita tidak lakukan. Nah, kalau pertanyaan Pak Ardian terkait dengan panduan atau pedoman. Nah, pedoman selama belum ada pedoman tertulis gitu ya, yang disepakati bersama khususnya di UIN, di FEBI UIN Gus Dur ini belum ada pedoman gitu. Maka panduan atau acuan yang digunakan adalah masing-masing interpretasi dari dosennya saja. Karena memang kita nggak bisa memaksakan interpretasi kita kepada dosen lain selama belum ada panduan formalnya gitu. Tetapi bagi kita sebagai dosen, kita bisa mengacu pada panduan yang sudah disusun oleh Kemendikbudristek, yaitu panduan terkait dengan penggunaan Gen AI. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di Google, ada panduan penggunaan Gen AI pada pendidikan tinggi, itu cukup detail di sana gitu. Nah, masalahnya adalah untuk panduan pedoman atau kebijakan standar itu diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Sehingga selama belum ada kebijakan formal, saya menyarankan untuk terkait dengan penggunaan AI di dalam ruang kelas itu diserahkan ke masing-masing dosen dan masing-masing dosen di dalam kelas atau mungkin pembimbingannya gitu. Jadi memang belum ada pedoman formalnya Pak gitu. Sehingga untuk saat ini gitu ya, selama belum ada pedomannya itu, kalau seandainya ada satu dosen yang menganggap nggak boleh pakai Gen AI, tapi dosen lain boleh pakai Gen AI, ya udah kita saling menghormati gitu ya. Cuma nanti mungkin akan jadi ancaman ketika nanti mahasiswa komplain gitu. Kok di sana boleh, di sini nggak boleh gitu. Artinya tidak ada standar gitu. Sehingga mau nggak mau memang suka tidak suka perlu segera ada pedoman itu. Minimal mungkin di level prodi
atau mungkin di level fakultas. Nah, jujur saja memang di UGM sendiri kami belum ada pedoman umum. Kami hanya menganggap bahwa kita menggunakan aturan etika akademik umum gitu. Kalau melakukan plagiasi gitu ya, ya itu masuk bagian dari etika akademik itu, melanggar akademik. Tetapi kalau AI memang dalam panduan etika itu belum muncul gitu. Sehingga ini juga menjadi PR buat kami. Itu mungkin Pak Ardian jawabannya. Jadi memang ini masih diserahkan ke masing-masing dosen untuk menginterpretasikan bagaimana penggunaan gen AI gitu ya. Di sini yang kita sepakati bukan penggunaan AI ya Pak ya, tapi penggunaan gen AI gitu. Tadi di awal saya sudah sampaikan AI dan gen AI itu berbeda. Kalau AI secara default kita semua menggunakan AI gitu. Tapi kalau gen AI itu adalah yang kaitannya dengan produksi konten. Seperti itu nggih Pak Ardian. Jadi untuk sekarang mungkin sesuai dengan Pak Ardian pendapatnya seperti apa, nah itulah nanti yang disampaikan ke mahasiswa bimbingan Pak Ardian atau mungkin ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pak Ardian gitu. Tapi kalau untuk secara umum, kalau saya boleh menyarankan, tapi kan ini kan saran ya, bukan kebijakan, maka kita sebaiknya menghindari menggunakan level yang ketiga ketika kita melakukan penulisan ilmiah. Seperti itu Pak Ardian, moga-moga menjawab pertanyaan Bapak. Siap, terima kasih Pak. Gih, terima kasih. Gih, Bapak Ibu, baik cukup Gih. Kalau tidak ada lagi kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan lanjut sesi subtopik yang ketiga Bapak Ibu. Tadi sesi praktek sudah aja Bapak Ibu. Nah ini menyusun artikel ilmiah dengan bantuan AI. Gitu. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Dengan bantuan AI tetapi tetap menjunjung tinggi etika, tetap menjunjung tinggi kaidah penulisan gitu. Jadi jadi jangan sampai nanti setelah workshop ini saya kan mazhab yang membolehkan AI ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan batasan itu ya, dengan batasan. Nanti jangan sampai setelah ini itu dari Pak Wahyono UGM boleh kok pakai AI gitu. artinya ada batasan gitu. Kalau saya biasa bilang ke mahasiswa saya, kalau mahasiswa pakai AI wajib melampirkan semua prompt-nya atau setidaknya menuliskan atribusi di dalam acknowledgement-nya gitu. Misalnya penulisan paper ini didukung atau menggunakan AI untuk mengenhance bagian penulisan dan sebagainya gitu. Atau kalau memang memungkinkan untuk melampirkan prompt-nya itu juga itu akan bagus gitu. Jadi itu adalah kaidah-kaidahnya. Tetapi di sisi dari kaidah atribusi kita juga perlu melihat dari sisi mana yang boleh dan mana tidak boleh gitu. Nah sekarang pertanyaan yang paling awal yang mungkin saya perlu sampaikan. Nah ini pertanyaan yang menggelitik Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita berhasil nulis paper, publikasi paper di Q1, Q2, menurut Bapak Ibu yang paling berpengaruh itu yang A atau yang B? A apa B? Yang mana menurut Bapak Ibu? B, ada yang bilang B gitu. Ada yang bilang A gitu. Yang bilang A coba Bapak Ibu angkat tangan. Oh, tadi sama Pak Kuat ya gitu. 34, oke. Yang bilang B? Yang bilang B? Cuma 2 orang gitu. Pak Dekan mau ngancung yang mana nih? Billingnya C ya. Apa? AB ya gitu. Oke, ini yang di Zoom ada yang milih B gitu ya. Jadi faktanya Bapak Ibu, pengalaman saya ya, mungkin pengalaman orang akan berbeda gitu. Justru malah yang mempengaruhi kesuksesan dalam publikasi justru malah yang B Bapak Ibu. Kenapa? Sebagus apapun hasil penelitian kita, kalau kita nggak tahu cara menuliskannya, cara berargumen, nggak akan ada apa-apa gitu. Sebaliknya, sesimpel apapun hasil kita gitu ya. Tapi kalau cara menulisnya bagus, ya pasti cara menyajikannya bagus, maka itu akan tembus gitu. Kalau orang eksak ya, orang sains bilang kalau 1 plus 1 sama dengan 2 itu simple. Kalau kita nulis di dalam paper 1 plus 1 sama dengan 2 itu dianggap tidak wah gitu. Artinya penyajiannya tuh sederhana gitu. Biasanya nggak akan mengundang decak kagum dari reviewer gitu. Tetapi kalau kita nulisnya bulat gitu, pakai rumus matematika, padahal intinya 1 plus 1 sama dengan 2 gitu ya. Itu malah dianggap bagus karena penyajiannya gitu. Karena memang sebenarnya
menulis paper itu bukan hanya sekedar menyampaikan hasil, tetapi juga teknik menyajikan gitu. Teknik menyajikan. Saya punya mahasiswa yang eksperimennya bagus sekali. Saya kan ilmu komputer ya, akurasinya bagus sekali. Tapi ketika nulis paper kok isinya gini gitu, artinya nggak bunyi gitu. Sebaliknya ada yang mungkin eksperimennya itu biasa-biasa saja gitu. Tetapi menuliskannya, argumennya itu bagus gitu. Nah itu malah yang bagus gitu. Jadi sebenarnya yang faktor ini adalah faktor cara menuliskannya gitu. Nah cuma masalahnya adalah di antara A dan B, mana yang paling sulit Bapak Ibu? Yang B. Yang B sulit ya? Ada nggak yang menganggap nulis itu gampang? Nulis itu gampang gitu. Nah, jadi di antara dua ini gitu ya, ternyata memang yang paling sulit itu adalah yang menulis gitu. Jadi dari semua rangkaian penelitian yang dilakukan oleh kita, itu kalau kita belum terbiasa, ya kalau yang sudah expert sudah biasa mah gayanya nggak masalah ya. Tapi secara umum kan orang-orang belum terbiasa gitu. Kalau yang belum terbiasa, maka dari semua tahap penelitian yang ada, yang paling sulit itu adalah tahap untuk menulis publikasi ilmiah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ya, atau ada yang, oh Pak, enggak Pak, saya gampang Pak, minta tolong mahasiswa gitu. Atau mungkin yang lain-lain gitu. Jujur, ya, hah? Oh iya Pak, nulisnya gampang, publishnya susah. Enggak bener Pak. Jadi nulisnya doang gampang tapi belum tentu di-accepted ya Pak ya gitu. Nah itu bagian, artinya memang kita punya hasil yang sudah bagus gitu ya. Eksperimen sudah selesai, kemudian hasil sudah banyak, kemudian data sudah oke, kemudian kita juga punya grafik-grafik dan sebagainya. Tapi memulai nulisnya terkadang kalau nggak ada motivasi, kayaknya gimana gitu, agak sulit gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang saya rasakan biasanya ya seperti itu, menulis itu kayak lebih sulit. Karena kalau eksperimen itu kan ya lebih nyaman gitu. Kita bisa sudah pasti, tapi kalau nulis kan kita gayanya, stylenya dan sebagainya. Apalagi dengan hasil yang sama Bapak Ibu, kalau saya ingin mengajukan paper ke jurnal tentang ilmu komputer dan tentang jurnal aplikasi ilmu komputer, itu cara menulisnya berbeda. Misal gini, kalau saya ingin menulis paper tentang hasil deteksi paru-paru, ya menggunakan gambar itu. Maka kalau saya ingin menyajikan atau submit ke jurnal bidang ilmu komputer, maka dari sisi penjelasan saya harus kuat dari sisi metode. Yaitu saya jelaskan teoritis, kemudian konsep matematika, kemudian tahap-tahap, algoritma dan sebagainya. Itu harus saya jelaskan. Tetapi ketika hasil yang sama akan saya terbitkan ke jurnal applied, misalnya AI in medicine gitu ya. Maka saya nggak perlu menjelaskan detail algoritmanya. Yang perlu saya jelaskan itu adalah bagaimana algoritma ini digunakan untuk bisa menghasilkan akurasi yang bagus untuk deteksi penyakit. Dan kemudian analisisnya. Artinya dengan tujuan yang berbeda, gaya penulisannya juga berbeda gitu. Padahal hasilnya sama gitu. Bapak Ibu pasti juga merasakan itu gitu. Makanya ketika mahasiswa pengen nulis paper, pasti mahasiswa akan tanya, Pak papernya mau disubmit kemana gitu. Kalau saya bilang ke conference, mereka agak relax. Agak relax. Kenapa relax? Karena conference itu tidak sedalam jurnal gitu ya. Cuma 4 halaman. Tapi ketika saya bilang ini submit di jurnal Q4, wah mereka langsung ini siap-siap gitu. Tapi kalau saya bilang ini akan saya submit ke jurnal Q1, beda lagi gitu. Karena persiapannya harus berbeda. Artinya cara menulis itu merupakan bagian strategi yang mungkin tidak semua orang itu bisa. Termasuk saya juga masih belajar gitu ya. Bagaimana kita bisa menuliskan yang baik karena agak sulit untuk bisa berargumen dengan baik di dalam apa? Di dalam penulisan ilmiah gitu ya. Nah, karena inilah gitu ya, karena permasalahan ini yang menulis itu sulit gitu ya. Kenapa sulit? Ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentunya adalah sulit untuk mengungkapkan ide atau struktur metode yang sudah kita jalankan gitu ya. Bagaimana caranya supaya orang lain memahami itu. Misalnya gini, kalau saya ingin menuliskan tentang tadi kasus mendeteksi penyakit TBC gitu ya. Kalau saya ingin mensubmit ke jurnal tentang AI in medicine, applied AI gitu.
Maka saya harus berpikir bahwa reviewer dari jurnal itu tidak memiliki background di ilmu komputer. Sehingga mereka akan lebih banyak memiliki background di bidang applied komputer gitu. Sehingga yang harus saya susun strukturnya itu bukan dari sisi ranah konsep lagi, tapi sudah masuk ke ranah applied gitu. Tetapi ketika masuk ke jurnal yang memang bidangnya komputer, maka kita harus menjelaskan dari sisi konsep, logis dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian tidak semua peneliti itu memiliki kebiasaan untuk mengekspresikan pandangannya, hasil risetnya adalah bentuk teks. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang lebih senang presentasi dibandingkan nulis. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu penelitian, lebih enak mana nulis atau presentasi hasil latihan, hasil penelitiannya? Enakan mana Bapak Ibu? Enak presentasi. Kenapa Bu? Lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit, nggak perlu dipikirkan masalah grammar dan sebagainya Bu ya. Artinya kita presentasi cuma 15 menit gitu ya. Cuma 15 menit. Tapi ada sebagian orang yang memang mereka lebih senang untuk nulis gitu ya. Nulis. Sehingga beruntunglah kalau Bapak Ibu punya grup tim peneliti, ada yang suka nulis, serahkan ke dia saja suruh nulis gitu. Sedangkan yang lain presentasi gitu. Presentasi biasa orang marketing. Nah, ini karena memang setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian menjaga gaya bahasa ilmiah itu berbeda gitu ya. Berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang bertele-tele, ada yang simple straightforward. Kira-kira reviewer tuh suka yang mana Bapak Ibu? Yang bertele-tele atau yang straightforward? Kalau menjelaskan sesuatu. Straightforward. Straightforward. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah jadi reviewer nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah jadi reviewer? Pernah ya, pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah gitu. Nah Bapak Ibu kalau membaca paper lebih senang paper yang dia muter-muter, bulat atau straightforward? Mana kalau Bapak Ibu mereview paper? Atau bingung, saya ya mana aja gitu, yang penting bisa dipahami gitu. Gitu. Tapi ada beberapa reviewer memang mazhabnya ada dua Bapak Ibu ya. Jadi mazhab yang straightforward sama mazhab yang muter-muter gitu ya. Nah, kalau mazhab yang muter-muter biasanya lebih berpikir bahwa berarti argumen itu dilengkapi dengan apa? Dengan alasan-alasan logis lainnya gitu. Jadi misalnya gini, kalau saya mengatakan bahwa ternyata hubungan antar ChatGPT, penggunaan AI dengan kelulusan itu berbanding lurus. Itu kan straightforward kan? Straightforward. Penggunaan AI pada perguruan tinggi, khususnya pada mahasiswa tingkat 2, membuktikan bahwa menghasilkan misalnya nilai yang lebih baik seperti itu. Udah, itu kan adalah kesimpulan. Itu straightforward. Tetapi ketika dijelaskan penggunaan AI, bla 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 bla, muter, tiba-tiba meningkatkan apa? Meningkatkan misalnya nilai mahasiswa. Itu kan bertele-tele ya muter. Justru malah ada reviewer yang cara kedua ini yang mereka lebih suka gitu. Karena diberikan argumen logisnya dulu gitu ya. Sedangkan yang pertama itu fakta tapi itu belum ada argumennya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengungkapkan sesuatu straightforward itu biasanya gaya lisan ya. Gitu. Gaya lisan itu adalah gaya straightforward. Tapi gaya tulisan itu adalah gaya bertele-tele. Gitu. Apalagi kalau misalnya minimal 10 halaman, wah itu sudah dibuat bertele-tele gitu. Tapi kalau sudah dibuat maksimal 4 halaman, nah itu dibuat ini ya. Jadi memang itu sangat bergantung pada target jurnalnya. Makanya kemudian gaya bahasa ini juga sangat berpengaruh dan tidak semua orang punya kemampuan itu. Dan yang terakhir, menulis itu sering membutuhkan waktu yang lebih lama dari eksperimen. Eksperimennya berapa lama? Sebulan. Nulisnya 3 bulan. Gitu. Kalau di bidang komputer, eksperimennya sehari, nulisnya sebulan gitu ya. Kenapa? Karena kita harus mencocokkan semua hasilnya gitu. Bapak Ibu kalau eksperimen berapa lama? Ada nggak sini yang eksperimen? Kalau ekonomi paling survei ya, ilmu sosial ya, yang riset, yang ilmu gizi di ini belum ada Pak ya. Bisnis yang riset itu kalau riset survei berapa lama Bapak Ibu? Bisa sebulan ya, 2 bulan gitu. Tapi nulisnya lebih lama lagi. Cepat. Karena itu kaitannya dengan apa Pak? Dengan dana tahap kedua ya Pak ya. Kalau laporan pasti cepat gitu ya.
Tapi kalau nulis publikasi gitu ya, publikasi ya itu yang biasanya lama itu. Itu saya juga mengalami gitu. Menulis laporan cepat karena biar deadline besok malam sudah jadi laporannya gitu. Tapi kalau menulis publikasi, wah ini agak, apalagi kalau ditambah kesibukan ngajar, kesibukan proyek, kesibukan jadi konsultan, tenaga ahli dan sebagainya, tambah lama lagi gitu. Nah ini karena alasan inilah makanya kemudian penulisan itu bisa kadang menjadi momok gitu. Makanya kemudian dengan adanya AI harapannya ini bisa jadi apa? Jadi semacam solusi gitu ya bagi kita untuk membantu dalam penulisan ilmiah gitu. Jadi di sini kapan AI digunakan? Jadi saya selalu menekankan bahwa AI digunakan dalam penulisan ilmiah di saat eksperimen, survei atau apapun itu sudah selesai. Gitu. Kalau itu sudah selesai, kita sudah punya hasil yang lengkap dan siap untuk dituliskan. Disitulah peran AI sebagai content creation, content creator, bukan sebagai co-researcher. Gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mulai dari awal sudah minta AI, berarti kan itu sudah sebagai co-researcher gitu ya. Sehingga ketika eksperimen sudah selesai, survei sudah selesai, yang eksak itu biasanya yang eksak eksperimen, kalau yang sosial itu biasanya itu adalah survei dan sebagainya. Maka kita sudah siap untuk menulis, baru kemudian kita gunakan AI untuk membantu. Nah di sini pastikan AI itu digunakan hanya untuk menerjemahkan hasil riset menjadi teks ilmiah yang terstruktur. Gitu ya. Dan tentunya juga bisa digunakan untuk draft awal publikasi ilmiah dari poin hasil eksperimen. Tetapi catatannya kita sudah membuat kerangka terlebih dahulu. Kerangka apa sih yang akan kita tuliskan dalam paper kita gitu. Nah itu yang paling penting itu. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita mau tidak mau nanti kita harus memasukkan AI sebagai penulis pendamping gitu. Nah itu jangan dilakukan karena tidak semua paper atau jurnal itu mau seperti itu. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan AI hadir sebagai solusi karena permasalahan dalam penulisan artikel ilmiah. Nah ini secara umum penulisan artikel saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar karena hampir sebagian besar Bapak Ibu sudah paham gitu ya. Cuma memang biasanya ada struktur yang berbeda antara dosen eksak dengan dosen sosial gitu ya. Kalau dosen eksak biasanya kita mengenal istilah IMRAT. Tapi sebenarnya harusnya sosial juga sama ya. IMRAT di atas, title, author, abstrak, keyword ini selalu pasti ada ya. Nggak mungkin publikasi nggak ada author, abstrak, atau mungkin keyword, atau mungkin title gitu. Nah kemudian ada main text-nya, kemudian ada acknowledgement, reference, sama yang terakhir supplementary material. Nah yang paling penting ini adalah yang ini Bapak Ibu, yang metode IMRAT. IMRAT itu introduction, termasuk di dalamnya adalah literatur review. Kemudian yang kedua metodologi, cara, tahap bagaimana kita melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga result, ya result, hasilnya seperti apa. Dan yang terakhir discussion dan conclusion. Jadi ini metode yang biasanya selalu diumumkan digunakannya. Mulai dari general itu introduction, kemudian masuk ke method itu spesifik, yang kemudian masuk ke general lagi itu discussion. Jadi ini adalah struktur umum penulisan artikel ilmiah. Nah, jadi ada 4 IMRAT, introduction, kemudian methods, kemudian research, dan yang terakhir adalah discussion. Nah, ini biasanya umum. Nah, baru dari umum inilah kemudian kita perlu membatasi diri. Sampai sejauh mana gitu ya, kita menggunakan AI untuk setiap bagian. Ya, kalau untuk title, abstrak, kemudian keyword, itu mungkin masih antara boleh dan tidak boleh. Artinya nggak apa-apa kalau kita meminta AI untuk membuat summary-nya gitu ya. Tetapi untuk yang 4 utama, introduction dan literature review, method, kemudian research, dan yang terakhir discussion and conclusion, itu harus ada batas-batas yang jelas. Do and don't. Intinya. Yang pertama, untuk yang introduction dan literature review, kita boleh menggunakan AI untuk membantu mencari dan menyeleksi referensi.
Ya, dibandingkan kita harus baca manual satu-satu gitu ya. Kita gunakan saja AI, nggak apa-apa gitu. Mengidentifikasi riset gap, ya, trend topik atau apapun, ya, trend topik, riset gap gitu ya. Dan juga menyusun ulang paragraf agar lebih sistematis, lebih jelas, lebih pendek, lebih panjang dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah untuk yang pertama, itu boleh gitu. Tapi mohon ya jangan menggunakan AI pada bagian introduction itu kalau menghasilkan sintesis literatur tanpa memverifikasi atau referensinya palsu gitu. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu kalau membuka ChatGPT ada referensi itu perlu dicek benar atau tidak gitu. Karena hampir sebagian besar itu memang halusinasi ChatGPT. Dan juga jangan juga mengeluarkan argumentasi ilmiah utama tanpa intervensi atau human in the loop. Jadi tanpa kita sebagai human memverifikasi gitu. Jadi ini itu bagian, karena kan bagian yang pertama ini kita melihat masalah, mencari masalah, dan juga kita melihat penelitian sebelumnya. Nah bagian pertama kita sudah lakukan tadi pagi. Dan kita hanya sebatas pada mencari, kemudian merangkum, membandingkan. Hanya itu saja. Itu tidak ada kaitannya dengan fakta yang akan kita lakukan ke depannya. Dari situ baru kemudian kita bisa menjelaskan desain penelitian dan sebagainya. Nah itu yang pertama, bagian pertama. Jadi tujuan penggunaan AI untuk bagian pertama yang introduction itu sebatas itu. Sedangkan untuk yang kedua, penggunaan AI untuk metodologi sebaiknya itu adalah untuk memperjelas, membantu, memberikan narasi deskriptif dari metode yang kita usulkan, yang kita desain. Jadi yang mendesain itu adalah kita. AI itu membantu untuk menjelaskan desainnya gitu. Jadi menuliskan ulang deskripsi setiap metode tahap. Jadi kalau misalnya, oh Pak saya cuma bisa menuliskan pada penelitian ini saya menggunakan metode wawancara ya dengan melibatkan 30 responden yang tersebar dari 20 lokasi gitu ya. Ukuran responden bla 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 itu kan masih penjelasan kita ya. Misalnya kita minta mohon ChatGPT tambahkan penjelasan dari kalimat ini gitu. Itu tidak masalah mungkin. Hanya menambahkan nih, memperjelas metode kita gitu ya. Jadi ya langkah-langkahnya. Kemudian tetapi metode itu tidak boleh digunakan kalau tujuannya itu adalah untuk mendesain penelitian atau mendesain parameter atau mungkin algoritma atau mungkin langkah-langkah gitu. Apalagi sampai menghasilkan data eksperimen palsu gitu. Jadi karena kita pengen supaya terlihat bagus gitu ya, kemudian meminta ChatGPT atau mungkin AI untuk mencari data-data yang sebenarnya nggak ada gitu, eksis gitu. Nah ini ya termasuk misalnya kalau kita minta data statistik gitu ya, ya sebaiknya kita coba cek dulu di internet ada atau tidak gitu. Nah ini untuk yang metode ya Bapak Ibu. Jadi lebih kepada memperjelas langkah-langkah penelitian secara bahasa. Menuliskan ulang dan juga menjelaskan. Nah untuk bagian hasil riset itu harapannya itu kita menggunakan AI untuk membantu memvisualisasikan atau menjelaskan hasil yang sudah kita miliki. Gitu. Jadi hasil Bapak Ibu punya nih, saya punya contoh hasil wawancara atau mungkin contoh hasil survei seperti ini dalam bentuk tabel. Kan Bapak Ibu bingung nih gimana cara menganalisisnya ya. Gimana cara menginterpretasikannya gitu. Nah ya itu boleh saja Bapak Ibu pakai AI, mohon dari tabel ini dikasih naratif penjelasannya. Tetapi nanti perlu diverifikasi ulang. Gitu. Apakah sesuai atau tidak dengan yang ada di atas gitu. Jadi membantu. Atau bisa juga mengubah grafik jadi narasi. Atau sebaliknya, Bapak Ibu pengen membuat visualisasi gitu ya. Ya. Tapi Bapak Ibu cuma kepikiran teksnya, oh saya nggak jago Canva Pak gitu. Saya nggak jago desain, tapi saya pengen menjelaskan seperti ini, ada gambar ilustrasinya. Itu boleh pakai AI gitu. Tapi Bapak Ibu bikin prompt yang tepat, yang sesuai, sehingga nanti ilustrasinya itu muncul sesuai dengan keinginan kita gitu. Tidak ada? Hah? Bikin prompt ya? Bikin prompt itu memang latihan Bu. Latihan. Itu sebenarnya kan prompt itu mirip seperti cara kita komunikasi dengan orang lain ya Bu ya. Semakin dalam kita diskusi, komunikasi gitu ya. Biasanya semakin banyak informasi yang kita dapatkan.
Oh gitu, berarti harus spesifik, Bu. Harus spesifik promnya. Tadi pagi kayak saya ada contoh yang spesifik, yang general, sama yang sederhana gitu. Oke. Nah kemudian, di sini yang nggak boleh itu juga adalah merekayasa hasil sama mengubah atau memanipulasi data. Gitu, itu nggak boleh. Nah yang terakhir, yang discussion sama conclusion itu sebaiknya digunakan untuk menyusun narasi, pembahasan agar lebih logis, lebih dalam, lebih coherence, dan juga membantu merangkum poin-poin utama sebagai conclusion, summary. Tapi di sini nggak boleh kita misalnya menambahkan temuan atau klaim baru yang tidak ada di hasil, atau mungkin melakukan generalisasi saran ilmiah tanpa data penelitian yang kita miliki. Nah ini adalah batasannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat untuk yang awal, semuanya itu yang do, untuk yang introduction dan literature review, itu hanya sebatas content creation. Gitu ya. Untuk yang method, hanya sebatas content creation atau content editing. Untuk yang nomor 3 itu juga content creation sama content editing. Kalau untuk yang nomor 4 sama content creation sama content editing. Artinya tidak ada satupun yang menjadi co-researcher. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan AI untuk keperluan penulisan ilmiah, asumsinya kita sudah punya hasil penelitian. Gitu ya. Kalau belum punya, ya jangan pakai AI dulu, tapi selesaikan dulu penelitiannya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu? Tadi sudah ditanya ya, pakai prompt gimana? Gampang, pakai prompt. Tanya ke ChatGPT, mohon bagaimana caranya menggunakan prompt? Ya, benar, yang punya prompt gitu. Yang, gitu. Nah bisa, biasanya nanti muncul ininya namanya muncul file HTML-nya, source code-nya atau mungkin prompt-nya gitu. Bisa Bu, jadi kita minta tolong ChatGPT untuk bikin prompt tuh bisa gitu. Saya bikin PPT ini beberapa itu saya minta prompt pakai prompt. Minta prompt pakai prompt. Jadi itu namanya meta prompt Bu. Meta prompt, minta prompt pakai prompt gitu. Nah. Oh gitu, tapi saya belum menyiapkan itu ya. Ini namanya prompt engineering ya Bu ya. Nah, nanti kayaknya perlu pelatihan satu lagi Pak. ada pelatihan jilid 2, prompt engineering. Karena prompt engineering itu ya itu skill teknik yang memang sekarang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Saya belum menyiapkan Bu. Nanti kalau ada pelatihan lagi nanti prompt engineering gitu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu untuk terkait dengan batasan-batasan ini gitu ya. Jadi biar kita sama pada posisi yang sama bahwa menulis itu bantuan AI itu hanya sebatas pada maksimal content creation, tidak sampai pada co-researcher. Yaitu membantu desain penelitian dan sebagainya. Apalagi kalau sampai Bapak Ibu nyun sewu, Pak kalau misalnya saya minta tolong ChatGPT untuk mendesain instrumen pertanyaan gimana Pak? Gitu. Instrumen survei gitu. Gimana Bapak Ibu? Itu boleh atau tidak? Gitu. Saya ingin survei tentang misalnya tadi ya pengaruh penggunaan AI pada efektivitas kerja PNS gitu misalnya. Terus minta tolong ChatGPT mohon buatkan instrumen pertanyaan. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh gitu. Nggak usah ngisinya. Iya benar karena kan kalau itu kan hanya pertanyaannya, hasilnya kan bukan itu. Karena itu kan cuma tapi itu cuma bukan bagian dari desain penelitian. Itu cuma minta tolong instrumen gitu ya. Kan kita juga kadang juga kalau nggak ada AI kita googling ya. Googling cari kemudian copy punya orang gitu ya. Ya betul sama aja Bu. Cuma ini yang nyariin ChatGPT gitu ya. Ya, cuma nanti ketika sudah mulai survei itu yang nggak boleh gitu. Survei itu kan harus memang data asli ya. Jadi harusnya survei itu nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Yang bikin masalah nggak ada Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Nah itu benar Bu. Betul. Aplikasi ya. Ada Bu yang kayak gitu Bu. Pengen sendiri, isi sendiri gitu.
Kalau misalnya yang ngisi temennya sendiri boleh nggak Bu? Misalnya, misalnya yang penelitian Pak Kuat ini, Pak Kuat kemudian minta tolong Pak Dekan ngisi, kayak gitu. Sering kayak gitu ya. Share the group. Oke. Ya tapi sebenarnya kan kalau memang targetnya di luar, bagusnya di luar ya gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu masalah teknis pelaksanaan ya gitu. Gini, yang penting datanya ada gitu, yang penting datanya ada. Datanya ada. Makanya kalau ada data misalnya kepuasan apa pelanggan atau kepuasan manajer ya, kepuasan pemangku kepentingan. Ya surveinya ke orang-orang yang puas aja gitu. Yang nggak puas jangan disurvei gitu. Nah, nah itu, kalau itu namanya kan berarti bias ya. Ketika menentukan populasi sampel itu kan kita juga nggak boleh bias, misalnya hanya condong yang positif saja, tapi juga harus yang negatif. Kalau itu orang-orang ilmu statistik ya biasanya, orang ilmu statistik. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada batasan-batasan yang memang kita perlu pahami sampai sejauh mana kita perlu menggunakan AI. Oke, nah sekarang bagaimana dengan toolsnya gitu ya? Karena ada batasan-batasan itu gitu ya, maka tidak banyak tools yang kita bisa gunakan gitu ya. Ya, tetapi mungkin ini ya pada dasarnya hampir sebagian besar itu bisa pakai ChatGPT Bapak Ibu. Kalau ingin mendeskripsikannya, gitu ya. Karena kan tujuan dari penulisan ilmiah itu adalah mendeskripsikan sesuatu yang kita sudah punya, gitu ya. Kita punya tabel, minta tolong dideskripsikan. Kita punya gambar, minta tolong dideskripsikan. Kita punya apapun itu dideskripsikan. Tetapi bukan kita meminta desain penelitian. Jadi untuk yang pertama kita sudah lakukan, kita pakai ChatGPT, Connected Papers, Elicit, Chat.ai sama Research-Rabbit gitu ya. Ini mungkin yang tadi belum kita bahas ya, tapi Bapak Ibu bisa mencoba sendiri gitu. Tapi intinya Research-Rabbit sama Connected Papers itu sama, Chat.ai sama Elicit itu sama gitu ya. Nah kemudian untuk bagian yang metode itu kita bisa pakai untuk menuliskan ulang deskripsi, metode agar lebih konsisten, lebih mudah dipahami dan sesuai aturan baku. Saya kalau misalnya saya menulis, kadang ada fase di mana saya lebih senang menjelaskan metode pakai bahasa Indonesia. Kemudian saya minta tolong ChatGPT untuk translate. Itu boleh. Ini ya. Tetapi ketika mentranslate, saya nambah satu kata kunci yang saya ingin pastikan bahwa ini benar-benar tidak terlalu ChatGPT banget. Yaitu misalnya mohon translate dokumen di bawah dengan menggunakan English style non-native gitu. Non-native English style. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci non-native English style, itu artinya adalah kita sebagai orang Indonesia kan bukan non-native ya. Maka nanti dia gaya bahasanya itu gaya-gaya orang ASEAN, orang Asia gitu ya. Tetapi kalau kita nggak ada kata-kata itu, maka gaya bahasa itu gaya bahasa orang Inggris. Nah terkadang karena kita mungkin memintanya itu satu persatu gitu ya. Misalnya kita ada 4 paragraf nih. Paragraf pertama dapat copy, paragraf kedua copy. Ternyata paragraf 1, 2 dan 3 itu ini gaya bahasanya beda gitu. Yang satu gaya bahasanya gaya bahasa Indonesia ya, yang mungkin pakai kata-kata yang simple, yang satu gaya bahasa Amerika, yang satu gaya bahasa English, British, yang satu gaya bahasa Australia. Kan beda gitu. Maka reviewer akan dengan mudah mengatakan gaya bahasa beda pakai ChatGPT nih. Pakai AI gitu. Makanya kita perlu pastikan semuanya itu memiliki gaya bahasa yang sama gitu. Gitu ya. Nah makanya kemudian di bagian ini memang itu akan bergantung pada bagaimana kita melakukan prompt. Nah kemudian di sini juga bisa menggunakan ilustrasi atau visualisasi dari teks. Jadi kalau kita punya nih penjelasan, kita pengen membuat diagram tapi bingung cara membuatnya, kita bisa minta tolong ChatGPT untuk buatkan visualisasi. Misalnya mohon buatkan ilustrasi orang sedang berpikir bla 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 gitu. Kita ingin misalnya tentang apa? Tentang suatu topik gitu, sehingga nanti akan diberikan ilustrasi. Nah kemudian kita bisa juga pakai Grammarly atau mungkin kita bisa pakai Quillbot ya, Quillbot ini. Nah untuk yang hasil ini mengubah grafik atau tabel menjadi narasi deskriptif, kita bisa pakai Microsoft Copilot. Sebenarnya mirip-mirip kayak ChatGPT gitu ya, tapi ini yang membuat itu adalah Microsoft. Gitu. Cuma kalau ditanya apa sih bedanya gitu, bedanya ya kalau ChatGPT itu kan dia
buatan OpenAI, tentunya dia memiliki data yang berbeda dengan Copilot gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kaitannya dengan misalnya menggunakan Google Doc dan sebagainya, mungkin Microsoft Copilot itu bisa di-embed ke dalam bukan Google Doc ya, di dalam dokumen Doc atau mungkin Sheet ya, Microsoft Excel seperti itu. Atau bisa juga kita pakai Duet AI for Sheet atau Docs, atau kita bisa juga pakai tabel GPT. Ini tujuannya apa? Tujuannya saya punya tabel, saya punya gambar, tapi saya bingung untuk menarasikannya. Gitu ya. Itu kalau itu Bapak Ibu bisa pakai Microsoft Copilot. Gitu ya. Jadi tujuannya karena punya, atau saya punya tabel hasil eksperimen survei, tapi saya bingung gimana cara mengolahnya. Itu boleh pakai ini gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti tinggal sambil belajar, sambil dipahami. Baru yang terakhir di bagian discussion, ini biasanya membuat narasi, menyusun narasi, kita bisa pakai ChatGPT, Grammarly, atau mungkin Quillbot. Gitu ya, ini untuk narasi. Sekali lagi, semuanya itu kaitannya dengan narasi Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama ini Grammarly. Grammarly itu Bapak Ibu taunya buat apa nih Grammarly? Buat mengecek apa? Mengecek bahasa Inggrisnya bagus atau tidak gitu ya. Bahasa Inggrisnya bagus gitu. Sama tapi ternyata sekarang Grammarly juga bisa digunakan untuk cek AI. Atau mungkin cek plagiarism. Meskipun akurasinya nggak terlalu besar ya, tetapi tetap kita bisa mengecek kalimat-kalimat mana yang itu berpotensi ngopi dari AI. Sehingga kita perlu melakukan parafrase gitu ya. Nah ini kebetulan Grammarly yang premium yang dilanggan oleh departemen kami sehingga siapapun dosen itu bisa menggunakan. Harusnya di UIN ini juga sama sih Pak. Artinya semuanya bisa menggunakan dan bisa mengecek grammarnya apakah error atau tidak atau mungkin perlu diimprove atau tidak. Gitu ya. Ini Grammarly. Ini membantu, ini kalau dari level 1 2 3 ini level pertama yaitu co-editing ya. Content editing untuk yang pertama. Nah untuk yang berikutnya, ini adalah yang tadi saya sampaikan, ini adalah yang Microsoft Copilot. Jadi saya hanya memberikan gambar ini Bapak Ibu. Saya punya gambar, kemudian saya menggunakan kata-kata berikan penjelasan dan analisis naratif terhadap hasil pada gambar tabel di bawah. Sebanyak 2 paragraf. Nah hasilnya, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya dari tabel ini dia membaca dan ini hasilnya. Setelah saya bandingkan memang valid. Gitu. Valid bahwa apa yang disampaikan di sini itu sesuai dengan yang di sini. Nah, jadi ini adalah Microsoft. Kalau Google, kalau ChatGPT ya bisa jadi terkadang itu dia halu gitu Bapak Ibu. Terkadang dia hasilnya itu nggak sesuai. Bahkan saya pernah mencoba upload satu file. Mohon buatkan berita dari file ini gitu. Dan judulnya itu tentang X, tapi yang muncul di situ tentang Y gitu. Kan nggak nyambung. Jadi ini. Atau sebaliknya, kita bisa minta tolong Microsoft Copilot mohon buatkan ilustrasi untuk langkah-langkah yang terdiri dari pengambilan data, analisis data dan sebagainya. Nanti dia akan muncul gambar flowchart atau diagramnya. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama, membantu menganalisis gambar dari tabel grafik yang kita miliki menjadi sebuah teks. Atau sebaliknya, saya punya teks, kemudian minta dibuatkan grafiknya. Oke, silakan coba Bapak Ibu bisa membuka Microsoft Copilot kalau ingin mencoba. Itu bentuknya web Bapak Ibu. Ya, Microsoft Copilot. Ya, coba Bapak Ibu bisa copilot.microsoft. Copilot, websitenya copilot.microsoft.com. Nah di sini Bapak Ibu mungkin perlu login ya, perlu login. Nah di sini ada banyak, sebenarnya mirip-mirip kayak ChatGPT, tapi saya bisa menganggap ini mungkin lebih valid ya. Jadi misalnya kita akan coba Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu Google grafik apapun itu ya.
Bapak Ibu Google grafik apapun, misalnya hasil grafik hasil penjualan apa? Bukan, grafik hasil penerimaan hibah gitu ya, hibah penelitian PTN, misalnya UGM ya, hibah. Nah ini kan contohnya ya Bapak Ibu ya, ini contoh, ini grafik ini. Ini contoh grafik, ini saya punya, ini contoh jumlah mahasiswa peserta BKP MBKM tahun 2022 per fakultas. Ini sebagai contoh saja ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa cari apapun ya, contoh grafik ya, grafik apapun yang mungkin membantu penelitian, misalnya realisasi APBN ya. Coba, ini juga bisa realisasi APBN. Ini contoh realisasi APBN gitu ya. Atau bisa juga contoh yang lain, misalnya adalah pendapatan negara. Ini coba contoh-contoh aja ya Bapak Ibu. Pokok apapun, silakan Bapak Ibu cari grafik gitu ya, yang ingin Bapak Ibu narasikan. Nah kalau sudah dapat grafik apapun, silakan Bapak Ibu login di copilot.microsoft.com. Nah setelah dapat, silakan Bapak Ibu di sini masukkan, sini ada kan ada tombol ini ya Bapak Ibu, tombol plus ini ya, harusnya sama dengan Google, kemudian add image. Mungkin ini saya copy dulu ya Bapak Ibu, saya copy dulu, saya download dulu MBKM. Nah kemudian saya upload filenya, docnya MBKM, kemudian kasih prompt, berikan gitu ya, berikan penjelasan dan narasi yang mendalam tentang tabel atau mungkin grafik ya, grafik batang di atas dengan menekankan pada analisis perbandingan dan tren atau perkembangan, berikan dalam sebanyak ya, penjelasan sebanyak 2 paragraf, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk apa? Untuk problemnya terserah kita gitu ya. Nah, baru kemudian kita jalankan saja gitu. Nanti dia akan otomatis, nah ini dia otomatis akan menjelaskan. Nah, ini menjelaskan. Hasilnya kalau Bapak Ibu ngecek satu-satu, insya Allah valid. Tapi kalau nggak valid ya tinggal dirubah aja angka-angkanya. Kalau Bapak Ibu malas gitu, bukan malas, saya juga sering malas Bapak Ibu. Aduh saya nggak bisa menjelaskan ini apa gitu. Maka bisa minta tolong ini gitu. Tapi mungkin sekali-sekali boleh gitu, jangan tiap waktu ya gitu. Jadi ini Bapak Ibu dari sini bahwa kita akan tahu, ngecek aja satu-satu bahwa ternyata ini sudah benar gitu. Nah dari gambar ini saya bisa mendapatkan deskripsi. Ini baru 2 paragraf. Bagaimana kalau minta lebih dalam, fokus dan dikaitkan dengan prestasi mahasiswa, bisa gitu-gitu, macam-macam gitu. Nanti dikaitkan, nanti dia juga bisa Bapak Ibu gitu. Bisa nggak kalau filenya 2? Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu upload 2 file gitu ya, itu memungkinkan masih bisa gitu. Tapi karena mungkin di sini versi yang gratis ya, gratis. Jadi kalau upload file itu bisa 2 gitu. Misalnya kita pilih 1 sama 2, nanti dia akan ke-upload dua-duanya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal minta tolong buatkan perbandingan narasi antar 2 grafik itu bla 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 bla, nanti akan muncul. Nah ini hasilnya gitu. Ini Microsoft Copilot. Jadi ini hanya sebatas membantu dalam narasi, tidak memfabrikasi data. Data tetap kita yang mengolah, data tetap kita yang mengambil, tapi kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membuat narasinya, maka Bapak Ibu bisa meminta bantuan AI gitu. Jadi sekali lagi hanya untuk membuat narasinya. Kalau Bapak Ibu narasinya ini belum panjang, ya berarti di-combine dengan ChatGPT gitu ya. Atau kalau enggak ya kurang panjang gitu, misalnya kurang dalam mohon dikaitkan dengan prestasi mahasiswa, buat menjadi 4 paragraf 5.000 kata. Paragraf gitu. Nah ini makanya dia akan jadi berapa? Nah itu dia
Ada jadi empat paragraf. Tapi ini memang dia mengacu pada gambar yang sudah kita upload. Nah ini sudah 4 ini Bapak Ibu. Ya saya nggak akan baca gitu. Kalau nggak. Tapi Bapak Ibu lah nanti yang akan baca gitu ketika Bapak Ibu akan membuat narasi dari tabel atau apa gitu. Bapak Ibu harus memastikan bahwa ini benar gitu. Gitu ya. Gimana sudah coba Bapak Ibu? Valid nggak datanya? Valid. Valid. Nah gimana Bapak Ibu mau pakai narasi itu atau mau bikin sendiri? Itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua ya gitu. Iya itu dia. Otaknya masih tersegel Pak nanti Pak. Nah, minimal buat inspirasi gitu ya. Nah, ini Microsoft Copilot. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa bandingkan juga dengan ChatGPT gitu ya. Apakah memang dia menghasilkan hasil yang validnya sama dengan yang Microsoft Copilot gitu ya. Nah, ini adalah untuk yang tadi yang saya sampaikan untuk apa? Untuk bisa mengenerate narasi, Bapak Ibu. Narasi dari tabel atau dari gambar ilustrasi. Bagaimana kalau ingin saya sebaliknya Pak gitu. Saya ingin membuat ilustrasi dari penjelasan saya gitu. Contohnya apa? Tadi saya membuat ilustrasi, misalnya buatkan ilustrasi diagram, misalnya alur kalau apa namanya penjualan barang itu dari pemasok apa gitu misalnya gitu. Alur sebuah diagram alur proses penjualannya. Iya, penjualan mulai dari ilustrasi gambar atau diagram, mulai dari produksi gitu ya. Produksi, kemudian pemasaran, distribusi ya. Distribusi ke agen, pemasaran dan distribusi ke konsumen. Dengan menggunakan diagram cycle. Misalnya gini, ini kan daripada saya tulis manual gitu, mending saya minta tolong Microsoft ChatGPT untuk bikin diagramnya. Ini saya contohnya, buatkan ilustrasi gambar diagram alur proses penjualan mulai dari produksi, distribusi ke agen, pemasaran, dan distribusi ke konsumen. Dengan menggunakan diagram cycle. Saya buat, nanti dia akan membantu membuatkan ilustrasinya gitu. Selesai Bu ya, selesai. Nah ini kita lihat hasil siklusnya gimana ya. Nah siklusnya itu, nah ini masih agak cukup nih ya. Kalau Microsoft Copilot itu yang gratisan itu kuotanya lebih banyak dibandingkan dengan ChatGPT yang gratisan. Nah, kalau mau bayar nggak apa-apa Bu gitu. Nah ini kita lihat ini masih agak cukup lama gitu ya. Dia menghasilkan jadi bisa menarasikan sebuah gambar atau sebaliknya mengilustrasikan sebuah teks. Karena ini kan tujuannya untuk menjelaskannya. Nah ini contohnya ya sales process. Kita lihat benar atau tidak gitu, valid atau tidak. Nah cuma masalahnya adalah kalau kita pakai gambar yang di-generate sama AI, kira-kira hak ciptanya milik siapa Bapak Ibu? Milik siapa Bapak Ibu? Hah? Otaknya tetap kita ya? Operatornya? Oh gitu. Tapi terkadang ada jurnal yang mereka melarang kita pakai gambar buatan AI gitu. Makanya perlu melihat ini ya. Mereka tidak peduli ini punya milik siapa gitu, hak milik siapa. Tapi mereka hanya memastikan bahwa ini tidak boleh pakai gambar yang dibuatkan AI. Nah ini sudah kelihatan ini sudah mulai bagus nih Bapak Ibu. Ilustrasinya gitu. Nah ini sudah mulai bagus Bapak Ibu. Sales process. Saya cuma minta satu kalimat, bikin ilustrasi, dia memberikan seperti ini. Ya sebenarnya Bapak Ibu bisa bikin manual ya. Bisa ya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu bikin manual, gonta-ganti icon yang bagus yang mana gitu. Lama gitu. Tapi ketika misalnya minta ini dibuatkan seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah ini tinggal digunakan, kemudian dimasukkan ke dalam paper kita. Nah ini seperti ini. Jadi saya hanya minta satu kalimat, siklus, ilustrasi, nah muncul seperti ini hasilnya. Tentunya ini sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing.
gitu ya. Nanti ada apa namanya, ada yang disesuaikan, silakan gitu. Nah nanti ini tinggal di copy paste dan lihat aturan jurnalnya, apakah boleh menggunakan gambar yang diproduksi oleh AI, gitu ya. Ini adalah masuknya co-creation, ini ya. Ada co-editing dan co-creation gitu ya. Nah ini juga ada penjelasannya, ini malah ditambahkan penjelasannya. Gitu aja Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu coba untuk yang Copilot gitu ya. Copilot terkait dengan ini apa namanya, opsi lain selain ChatGPT. Boleh Bu, gimana Bu? Oh gitu. Kalau yang saya tahu nggih Bu, kalau yang saya tahu kalau yang gratisan itu dibatasi dengan jumlah prompt ya. Jadi misalnya per hari itu cuma boleh bikin gambar 3. Kalau kita pengen nambah berarti harus upgrade gitu. Atau per hari kita boleh nanya maksimal berapa kali gitu. Jadi kayak semacam ada batasan prompt gitu. Tetapi untuk fitur, meskipun fiturnya tidak sama, tetapi untuk yang gratisan itu masih oke Bu. Untuk fitur-fiturnya, artinya dia bisa menghasilkan apa namanya, konten yang bagus, yang valid ya, meskipun kita perlu verifikasi gitu ya. Tetapi bedanya kalau untuk yang bayar, mereka itu model terbaru yang dilatih dengan dataset yang lebih banyak. Sehingga karena dataset lebih banyak, lebih terkini, makanya biasanya lebih up to date gitu. Sedangkan kalau yang gratisan itu biasanya out of date, artinya sudah yang lama gitu. Tapi dari sisi fitur nggak ada bedanya gitu ya. Cuma datanya sama tadi batasan berapa banyak kita harus prompt gitu. Nah, makanya mungkin kalau ChatGPT-nya yang satu terbatas, bikin lagi ChatGPT, bikin lagi, jadi ada 5 akun ChatGPT, gitu, gitu. Biar gratis semua gitu Bapak Ibu. Kalau itu memang kalau memilih mana yang digunakan itu tergantung preferensi masing-masing. Kita memang perlu mengecek mana yang paling valid menurut kita gitu. Gitu. Tetapi saya selalu berpedoman kalau saya ingin mencari penjelasan tidak dalam bentuk fakta, angka atau statistik, saya jarang pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT itu hanya untuk penjelasan narasi dan sebagainya gitu. Tetapi kalau saya ingin yang apa namanya, yang fakta dan sebagainya, saya akan coba Microsoft Copilot atau mungkin saya menggunakan yang lainnya. Itu sebenarnya banyak Bu versi GPT. Nah saya juga nggak hafal semuanya itu Bu. Gitu. Seperti itu ya Bu. Nah kemudian, nah ini yang terakhir, yang Quillbot Bapak Ibu. Jadi Quillbot ini sebenarnya mirip-mirip ChatGPT, tetapi dia juga lebih lengkap fiturnya. Jadi dia ada fitur untuk memparafrase gitu ya. Kemudian fitur untuk melakukan grammar checker ya. Kemudian fitur untuk AI detektor, meskipun ini tidak 100% bagus, tetapi ini bisa digunakan sebagai salah satu tools yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendeteksi apakah mahasiswa itu menggunakan AI atau tidak. Gitu. Biasanya ini bisa menggunakan Quillbot. Kemudian bisa juga yang namanya kita mengecek plagiarism checker, mengecek adanya plagiasi. Bahkan kita bisa menggunakan Quillbot itu untuk AI humanizer. Apa itu AI humanizer? Jadi AI humanizer itu adalah tools yang ada di Quillbot digunakan untuk memparafrase kalimat yang dibuat oleh AI seolah-olah itu dibuat oleh manusia. Gitu. Jadi ketika nanti dicek oleh AI itu tidak akan terdeteksi sebagai pembuatan AI gitu. Jadi AI dilawan dengan AI gitu. Jadi ini perang AI sebenarnya Bapak Ibu. Perang AI gitu. Perang AI, kita cuma nonton aja Bapak Ibu ya. Perang AI. Nah Bapak Ibu tinggal Quillbot aja, kemudian nanti pilih misalnya AI humanizer. Jadi dia itu biasanya akan meremove kata-kata yang menjadi ciri khas dari penggunaan AI gitu ya. Ini, tapi ini sepertinya Bapak Ibu perlu explore gitu karena waktunya sisa 11 menit ya Pak. Nanti perlu explore ya terkait dengan ini. Nah ini ya terkait dengan, nah ini tools lainnya Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi ada tools yang menghasilkan teks, ada tools yang menghasilkan gambar.
Ini Bapak Ibu silakan pilih mana yang mau digunakan. Nanti mungkin saya share aja ya PPT-nya. Ini banyak sekali gitu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu coba satu-satu, kemudian pilih mana yang mau digunakan. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Cuma memang hampir semuanya itu yang paling penting itu adalah teknik prompt engineering. Pak Dekan. Itu loh Pak Dekan, ada permintaan katanya suruh ngundang saya lagi katanya. Begitu ya bikin prompt Ibu ya. Oke, itu ya. Nah, terakhir karena kita punya waktu 10 menit, ini tantangan ya. Nah, sekarang pertanyaan yang menggelitik Bapak Ibu, kalau kita pakai AI, kira-kira AI itu dimasukin sebagai co-author enggak? Nah, dulu ada Bapak Ibu, dulu waktu tahun 2022, 2023 banyak autornya itu ChatGPT gitu. Tapi kemudian sama banyak publisher itu dilarang. Hanya boleh digunakan sebagai acknowledgement, atribusi bahwa ini menggunakan AI gitu. Nah sekarang sepertinya sudah tidak diizinkan ya. Tetapi kalau misalnya diminta untuk bikin proposal hibah penelitian gitu misalnya. Berarti kita masukkan sebagai co-peneliti ya. Nah itu bingung ya Bapak Ibu ya. Bingung nanti gimana ini. Nanti lama-lama yang meneliti AI gitu. AI mengajukan, AI mereview, AI mengeluarkan dana kita lihat aja gitu. Nah itu memang ini perdebatan ya yang memang nggak ada habisnya terkait dengan ini gitu. Nah sekarang prinsip penggunaan tools AI ini mungkin cepat saja Bapak Ibu. Jadi prinsip ketika Bapak Ibu memutuskan untuk membolehkan mahasiswa menggunakan AI atau Bapak Ibu sendiri menggunakan AI, pastikan ada 4 unsur ini, yaitu adil, fairness. Nah makanya kemudian unsur fairness yang saat ini tuh masih abu-abu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kan menyerahkan itu ke dosen masing-masing ya. Jadi ada dosen bilang nggak boleh, ada dosen bilang boleh. Padahal itu berada pada satu institusi yang sama. Nah ini menjadi tidak fair bagi mahasiswa yang kebetulan dapat dosen pengampu atau dosen pembimbing yang membolehkan. Gitu. Misalnya mata kuliah X, ada 2 kelas. Ya. Kelas A dosennya nggak boleh pakai AI, kelas B dosennya boleh pakai AI. Ini kan tidak fair. Jadi ini perlu hati-hati, kita perlu memastikan ada sisi fairness ketika kita mengizinkan seseorang menggunakan AI. Kemudian AI ini juga perlu di-explainable, dijelaskan. Jadi dijelaskan di sini maksudnya itu adalah kita bisa tahu bagaimana AI ini dilatih. Ya, kita menggunakan mesin AI, tools AI, tapi kita juga tahu bagaimana cara melatihnya gitu. Atau bisa juga kita menjelaskan bagaimana AI itu digunakan. Nah kemudian robustness ini adalah kadang AI itu enggak konsisten Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu ya, buat satu prompt yang sama, tanyakan hari ini, dan kemudian tanyakan lagi dengan prompt yang sama nanti malam. Pasti jawabannya beda. Nah, ya ini berarti kan memang kita perlu memvalidasi ya, apakah memang ini sudah benar atau tidak gitu. Nah kemudian transparansi, ya memberikan informasi yang jelas kalau kita menggunakan AI, menghasilkan AI. Dan yang terakhir itulah data privacy gitu ya. Bapak Ibu kalau mengupload gambar, sekarang tuh lagi rame yang gambar apa? Yang gambar kayak action figure gitu ya Bapak Ibu ya. Kartun gitu. Kita secara sukarela mengupload foto anak kita gitu. Kita secara sukarela mengupload foto istri kita, mau upload foto kita gitu. Ketika kita upload, pengen bikin supaya action figure, yaitu adalah bayaran kita ke mereka. Mengupload data gitu. Itu kan kaitannya dengan data privacy gitu ya, data privacy. Nah ini menjamin, tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu nggak masalah dengan itu, ya itu fine-fine saja gitu. Artinya sekarang sepertinya ya apapun pasti kita akan, makanya kalau terkadang saya terkait dengan data privacy ini agak cukup strict. Jadi kalau misalnya ada Google Form yang tiba-tiba minta upload foto KTP, saya langsung nggak mau nolak. Saya nolak langsung nggak mau ngisi gitu. Kenapa? Karena sekarang data KTP upload itu dilindungi oleh PDP. Jadi kalau Bapak Ibu meminta orang untuk upload foto KTP atau mungkin mengirim scan KTP, Bapak Ibu terikat dengan aturan Undang-Undang PDP. Apa itu? Yaitu tidak boleh mendistribusikan dan menjamin itu tidak terdistribusi gitu ya. Makanya kalau ada apapun itu saya kalau diminta ngirim KTP, saya tanya butuhnya apa nick, udah saya kasih nicknya aja gitu.
KTP. Karena itu karena memang ini terkait dengan PDP gitu. Apalagi kalau misalnya kementerian tuh sering banget itu. Saya acara kementerian kalau pengen jadi narasumber harus upload foto KTP gitu. Iya, foto KTP. Kalau NPWP nggak apa-apa Bu, NPWP. Tapi kalau KTP gitu biasanya saya mikir-mikir gitu. Nah kalau terpaksanya sekali, biasanya saya menambah watermark di KTP. Jadi saya nambahkan satu teks, scan ini digunakan untuk acara ini. Gitu. Jadi ketika nanti itu fotonya tersebar, saya tahu siapa yang menyebarkan. Gitu ya. Jadi kalau foto KTP kan di-scan kan bisa di watermark ya. Watermark yang nggak bisa dihapus. Gitu. Jadi misalnya dokumen ini digunakan untuk keperluan administrasi kegiatan pelatihan bla 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 di kementerian ini pada tanggal sekian gitu. Jadi itu menjamin bahwa kalau seandainya data KTP itu, profesi itu tersebar, maka saya bisa menelusuri siapa yang menyebarkan gitu. Karena kan kita nggak tahu, mungkin saja penyelenggara itu tidak ada niat tetapi nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Makanya itu juga kaitannya dengan penggunaan AI. Bapak Ibu juga harus aware terkait dengan privacy. Oke, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini tantangan etika dalam penggunaan AI, ya keamanan data dalam penggunaan AI, kemudian etikanya kita sudah bahas tadi berkali-kali, kemudian resiko ketergantungan, resiko ditanggung sendiri ya Bapak Ibu ya. Jangan misalnya, oh Pak Wahyono nih, resiko ditanggung sendiri, artinya Bapak Ibu lah yang menentukan sejauh mana saya akan menggunakan AI. Kemudian AI juga kadang memiliki kesalahan, jadi perlu dimaklumi, jangan menganggap AI itu selalu benar, gitu ya. Dan kemudian AI itu sebagai alat bantu, bukan menggantikan Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, yang terakhir ini juga perlu ada literasi AI kepada sivitas akademik. Kalau seandainya sekarang sedang ada perubahan kurikulum, saya menyarankan mungkin ada satu mata kuliah 2 SKS yang kontennya adalah literasi AI. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang menyusun kurikulum, tambahkan satu mata kuliah 2 SKS yang isinya adalah literasi AI. Jadi bukan lagi literasi digital, tapi literasi AI. Bagaimana mahasiswa itu memahami cara penggunaan AI dengan bijak. Mulai dari memahami konsepnya, cara menggunakan aplikasinya, dampaknya, dan juga keamanan terkait dengan juga data privacy. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada juga etika transformasi, ya mungkin saya skip saja. Nah ini Gen AI, kapan Bapak Ibu menggunakan Gen AI, ini ada algoritmanya, ada SOP-nya gitu. Apakah Bapak Ibu membutuhkan keakuratan pada Gen AI? Kalau membutuhkan keakuratan gitu, sebaiknya Bapak Ibu kalau dia butuh akurat, ya butuh akurat, berarti Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk memvalidasi. Tapi kalau nggak butuh akurat, ya silakan Bapak Ibu pakai ChatGPT gitu. Sedangkan kalau dia punya kemampuan validasi, apakah punya? Kalau tidak punya, maka sebaiknya jangan menggunakan ChatGPT. Artinya Bapak Ibu nggak sempat untuk validasi gitu ya. Tapi kalau punya kemampuan validasi, ya silakan Bapak Ibu gunakan AI. Jadi ada dua itu, butuh data akurat atau bisa validasi atau tidak. Kalau nggak bisa dua-duanya, maka jangan menggunakan AI. Begitu. Nah ini contoh kebijakan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada kebijakan yang dilarang, kemudian kebijakan bebas tanpa pengakuan, kemudian penggunaan dengan pengakuan, dan yang terakhir penggunaan dengan izin sebelumnya atau ethical clearance. Nah ini panduan umumnya. Jadi selalu update, kemudian gunakan cara bertanggung jawab, dan gunakan hanya sebatas pada content creation saja. Jadi saya kira mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita punya waktu mungkin 5 menit ya untuk diskusi. Ini saya atribusikan AI gitu, karena pembuatan PPT ini juga dibantu oleh AI. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih, berikan aplaus kepada Bapak Wahyono BSD atas materinya hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Wahyono atas materi dan insight pada kegiatan workshop kali ini. Kepada Bapak Ibu, baik yang berada di ruangan ini ataupun hadir di Zoom, jika masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan, kita masih punya waktu 5 menit. Terus untuk absensi, silahkan Bapak Ibu yang hadir di Zoom
sudah di-share di chat, silahkan diisi. Nanti untuk sertifikat akan dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Untuk yang berada di ruangan atau luring, bisa dibantu Mas Wahyu untuk ditampilkan linknya agar Bapak Ibu dapat mengisi. Gitu sambil mengisi, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Cukup Bapak Ibu? Sudah sangat jelas? Nah, Prom itu nanti mungkin usulan bagi Pak Dekan dan Pak Wadek untuk ada prompting. Karena saat ini juga memang prompting engineering itu sebuah profesi sendiri yang ada teknik dan cara tersendiri khusus dalam menyusun prompt penulisan maupun bagaimana menulis di chat GPT, apakah harus direvisi atau memberikan insight data supaya hasilnya itu jauh lebih akurat gitu. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sepertinya sudah sangat banyak yang diberikan, baik itu poin-poin penting berkenaan dengan penulisan karya ilmiah menggunakan AI. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama yaitu AI ini menduplikasi kemampuan manusia berdasarkan data yang digunakan. Jadi data yang digunakan AI ini sangat penting. Jika data ini banyak, akurat, hasilnya juga pasti akan akurat. Kita sebagai pengguna perlu melakukan checking, verifikasi, dan validasi dari hasil AI agar hasilnya itu akurat dan memenuhi kaidah etika yang ditentukan. Dalam penulisan karya ilmiah menggunakan alat bantu AI ini tadi terbagi menjadi 3 hal, yaitu ada content editing, content creation, dan co-research. Nah ini kita dianjurkan hanya sampai pada bagian yaitu content creation. Sedangkan proses utama dalam menggunakan AI untuk penulisan karya ilmiah, catatan saya terbagi menjadi 4 hal, yaitu pencarian dan seleksi literatur, analisis dan sintesis informasi, identifikasi pola dan research gap, yang terakhir adalah manajemen dan otomatisasi dalam penggunaan referensi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wahyono selaku narasumber dan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruangan ini, yang sudah hadir di ruangan ini, yang sudah datang tepat waktu dan mengikuti acara ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya kegiatan hari ini untuk dapat ditutup secara resmi oleh Bapak Dekan, Bapak Dr. A.M. Hafiz Maksun MAG. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat? Kayak orator. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sampai dengan pukul 3 sore ini jumlah peserta ini relatif masih komplit Pak. Kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ini masih utuh, masih banyak meskipun snacknya hanya berlaku untuk 1 kali pembagian. Ini membuktikan bahwa semangat Bapak Ibu dosen di FEB UIN Gus Dur Pekalongan untuk meningkatkan kapasitas akademik, pengembangan keilmuan ini mempunyai semangat yang luar biasa, baik yang ada di kelas, baik yang berada di forum offline maupun yang mengikuti lewat Zoom. Oleh karenanya ini tentu juga menjadi catatan bagi kami pengelola untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis yang bisa mendukung
tugas-tugas akademik Bapak Ibu dosen sekalian yang ada di FEBI UIN Gus Dur Pekalongan. Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak atas insight-nya, sharing-nya, dan informasi yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan dosen di FEBI UIN Gus Dur. Dan sekali lagi saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu rekan-rekan dosen. Ini dosennya campuran Pak, ada yang senior, ada yang junior. Ya. Senior itu bahasa halusnya tua begitu, termasuk saya. Ya. Tapi masih muda-muda. Masih muda-muda. Semangatnya muda. Iya. Nah, oleh karenanya semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan betul-betul mampu meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang dosen. Sebelum kami tutup, kami dari jajaran fakultas juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, secara resmi kegiatan ini kita tutup bersama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.